Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatul Halimah dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah kami buat, yaitu kasus-kasus hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI atau akronim HAKI adalah padanan kata yang bisa digunakan untuk intellectual property rights, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Menurut Adi Pancoro, hak kekayaan intelektual adalah pengakuan hukum yang memberikan pemegang hak atas kekayaan intelektual untuk mengatur pengguna gagasan dan ekspresi yang diciptakan untuk jangka waktu tertentu. Istilah hak kekayaan intelektual mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas dan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Pasal 1 Tahun 2002 disebutkan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual ini masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap hak kekayaan intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya, hak kekayaan intelektual ini berguna melindungi pengusaha dari kemungkinan pengguna hak milik tanpa izin. Oleh karena itu, penting bagi eksportir untuk mempersiapkan produknya terkait dengan haki sebelum melakukan ekspor, agar produknya tersebut memiliki perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi dari keanggotaan World Trade Organization (WTO), Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual dengan standar World Apex of Intellectual Property Rights. Salah satu bukti bahwa Indonesia memberikan perhatian yang serius dalam melindungi haki, maka Indonesia memiliki instansi yang berwenang mengelola hak kekayaan intelektual, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Macam-macam hak atas kekayaan intelektual haki pada dasarnya kepemilikan hak atas kekayaan intelektual haki bukan pada barangnya melainkan hasil dari kemampuan intelektual, yaitu berupa ide. Menurut W.R. Cornish, hak atas kekayaan intelektual melindungi pemakai ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi, sehingga dapat dipahami bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual dibagi dalam dua bagian, yaitu adalah hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta, pengertian hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang kedua itu hak kekayaan industri, yaitu hak yang paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang. Legalitas perlindungan hak atas kekayaan intelektual adalah legalitas atau keabsahan dari perlindungan hak atas kekayaan intelektual dapat dilihat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala sesuatu yang termuat dalam hak atas kekayaan intelektual, yaitu bersifat nasional, berbagai internasional, konvensi, serta perjanjian bilateral. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama.
Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Adapun urgensi pelindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kewajiban dalam rangka TRIPS Agreement, tekanan dari negara-negara maju, perlindungan terhadap karya-karya intelektual melalui pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, serta perlindungan terhadap konsumen. Bentuk-bentuk pelanggaran hak atas kekayaan intelektual adalah pelanggaran hak cipta seperti copyright. Yang kedua, hak merek. Yang ketiga, desain industri. Yang keempat, rahasia dagang. Adapun kasus pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang terjadi dewasa ini adalah sebagai berikut. Download film gratis. Keberadaan situs streaming film bajakan merupakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta seorang terhadap pembuat film. Situs streaming film bajakan melanggar beberapa peraturan perundang antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 113 ayat 3 dan 4 UU Hak Cipta mengatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin mencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta apabila dilakukan dalam bentuk pembajakan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Menyanyikan lagu orang lain, cover version mendapatkan pelindungan hukum hak cipta, namun termasuk sebagai pelanggaran jika cover version lagu dilakukan tanpa izin pencipta lagu dan bertujuan untuk dikomersilkan. Mengunggah lagu ke internet, jika pengunggah lagu ke suatu situs dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta dilakukan untuk pengguna secara komersil, maka perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta dan ada ancaman pidananya. Hal ini menyangkut pelanggaran hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Membuat kaos berlogo band terkenal. Pasal 1 angka 5 UU MIG mengatur bahwa hak atas mereka adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lainnya untuk menggunakannya. Pasal tersebut di atas menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah diperlukan izin untuk memproduksi produk dengan menggunakan merek pihak lain. Itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.